Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia. Mari kita lanjutkan perbincangan kita, kajian kita tentang praktis cara mengajar. Ya, Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan tentang implementasi kurikulum Merdeka, 5 cara mengajar agar murid cepat paham. Ya, ini strategi-strategi tertentu yang kita lakukan dan sudah dibuktikan oleh para guru-guru ahli, ya, guru-guru penggerak tentunya. Bapak Ibu, dalam mengajar, ya, ketika murid tidak paham-paham, nah ini kan ketika murid tidak paham-paham, seringkali guru, ya, mungkin kalau kata kita mungkin termasuk saya melakukan satu pengerucutan, ya. Jadi seringkali atau ada guru yang menyalahkan murid, mungkin yang tepatnya begitu, ya. Ada guru yang menyalahkan murid ketika murid tidak paham-paham. Kemudian juga ada yang menyalahkan fasilitasnya kurang, ya, di sekolah, sehingga dia tidak dapat dukungan dengan baik, sehingga dia tidak bisa mengajar dengan baik, ya. Nah, ketika dia tidak mengajar baik itu tentu saja murid nggak bisa paham dengan penjelasan yang bersangkutan. Kemudian ada kondisi-kondisi yang tidak kondusif, ya. Misalkan kelas yang berisik, ya, kelas yang terganggu, banyak acara-acara yang tidak terkoordinir dengan baik, ya, sehingga Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada muridnya, sehingga muridnya tidak bisa fokus dan tidak paham-paham, ya. Dan mungkin ada hal yang lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seorang guru hebat ketika menghadapi pertanyaan tadi, ketika menghadapi persoalan kenapa sih anak tidak paham-paham, ya, yang pertama yang dicek guru hebat tersebut adalah apakah cara mengajar yang dilakukan sudah tepat. Yang pertama. Yang kedua, apakah teknik mengajar sudah cukup menarik. Yang ketiga, apakah murid sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, 3 pertanyaan ini yang perlu kita sebagai guru untuk menanyakan, ya, mengecek apakah ini sudah kita lakukan. Bapak Ibu, saya akan membagikan, ya, ada satu artikel bagus, ya, di blog Aku Pintar yang ditulis oleh Nita Oktiva, ya, setahun yang lalu, ya. Judulnya ingin siswa cepat paham, praktikkan cara mengajar berikut ini. Nah, 5 cara mengajar agar murid cepat paham. Jadi saya simpulkan ada 5 cara mengajar agar murid cepat paham. Cara pertama adalah gunakan gestur, bahasa tubuh, ya. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Jadi ketika guru sudah dianggap sebagai motivator, tentunya dia harus bisa membangkitkan semangat. Jadi nggak mungkin gurunya terlihat lesu, nggak semangat, ya. Kalau gurunya gurunya lesu, nggak semangat, ya tentunya muridnya juga demikian, gurunya murung, banyak pikiran, ya, rambutnya kusut, ya tentunya hal-hal seperti ini tidak akan bisa menarik perhatian di depan kelas, ya. Jadi guru harus bisa sebagai motivator. Kita lihat motivator seperti apa, bahasanya bagus, ya, bahasa positif, kemudian juga penampilannya keren, ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kita melihat bagaimana kita tampil di depan kelas, kita menjadi pusat perhatian murid-murid sehingga kita tidak tampil dalam keadaan lesu, ya. Kemudian bersikap proaktif, jangan banyak duduk, ya. Jadi kalau guru datang duduk kemudian menyampaikan dengan cara yang sambil duduk, ya ini tidak akan juga bisa berlangsung dengan baik hasilnya, ya. Nah, ketika komunikasi itu disampaikan, ya, tidak hanya Bapak Ibu
menyampaikan lisan, tapi juga dengan berbagai media, tapi juga Bapak Ibu dengan gestur tubuh yang baik, menyampaikan juga dengan pandangan mata yang merata, ya tentunya akan berbeda hasilnya, ya. Kemudian ekspresi senang, berbicara dengan ekspresi dan mengajak berinteraksi. Jadi itu tadi bagaimana mimik muka, ya, yang terus terang, pandangan mata, ya, yang merata, tidak hanya salah satu sisi saja yang diperhatikan, sisi lain tidak diperhatikan. Anak-anak yang di belakang, jadi kalau kita Bapak Ibu berjalan ke belakang melihat kondisi yang ada anak-anak, tentunya akan berbeda, ya. Itu pakai gestur, ya. Dan kalau emang kira-kira Bapak Ibu mengajar kira-kira 10-15 menit anak udah kelihatan lesu, gunakan ice breaking, ya. Bisa bernyanyi, anak-anak disuruh ke depan, ayo kita pimpin senam, ya, yang menarik, yang lucu, nggak apa-apa, sekitar 2-3 menit, ya, mengambil waktu sehingga anak segar kembali, mereka tepuk tangan, mereka semuanya bergembira, baru Bapak Ibu mulai lagi. Jadi mimik muka menjadi segar, Bapak Ibu situasinya lebih enak, ya, dengan gestur tubuh seperti itu. Tentunya ini cara pertama yang harus dilakukan oleh orang yang ingin pembelajarannya berhasil, ya, agar anak cepat paham. Yang kedua, gunakan teknik mengajar bervariasi, ya. Tidak semua pelajaran disampaikan dengan teknik yang sama, ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin modern menggunakan audio visual terus-menerus seperti itu, tentunya akan membosankan juga, ya. Anak-anak perlu bervariasi, ya. Kadang-kadang diskusi, kadang-kadang kita harus melakukan dengan media, kadang membawa anak keluar, kadang kemana. Jadi dilakukan satu hal yang, jadi jangan terus-menerus juga Bapak Ibu memberikan ilmu, jangan satu arah, ya. Tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan kekuatan mereka untuk saling bisa memberikan pembelajaran, ya. Jadi anak-anak jangan juga dianggap sebagai anak-anak yang tidak tahu apa-apa, ya. Mungkin saja mereka lebih banyak mempersiapkan diri tentang mata pelajaran yang mungkin disukai, ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu yang menyenangkan sehingga mereka menyukai pelajaran Bapak Ibu dan mereka mempersiapkan itu dari rumah, ya, membacanya, mengulangnya, ya. Dan kemudian ketika dia diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang dia ketahui, itu luar biasa, ya. Kemudian bisa juga gunakan educational games, ya, sesuai dengan materi. Banyak sekarang game-game yang sesuai dengan pelajaran, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan cari yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Cara ketiga adalah selalu up to date, ya. Jadi ada satu hal yang mungkin yang akibat anak-anak itu bosan, ya, di sekolah. Karena apa? Karena siswa milenial jangan diajar dengan cara kolonial, kata gitu, ya. Anak-anak kita ini, anak-anak ketika lahir saja sudah digital, ya, sudah tahu digital. Sementara kita mungkin orang-orang yang kolonial tadi, ya, kita mulai mengenal dunia digital itu dengan beberapa tahapan, ya. Jadi bagaimana kita mulai dari menggunakan dulu telepon, ya, menggunakan faksimiles, kemudian menggunakan email, menggunakan HP sendiri, belum menggunakan WA seperti sekarang, ya. Sekarang WA sudah demikian, sekarang sudah ada internet yang begitu luar biasa. Dengan kata-kata kunci mereka sudah bisa mendapatkan banyak hal tentang materi-materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Jadi kalau materinya materi tentang katakanlah definisi, yang nggak usah ditanya karena mereka cukup tulis di Google, ya, kemudian mereka bisa menjelaskan sendiri. Jadi saya kira bagaimana cara mengajar supaya mereka terlibat, supaya mereka mencari informasi, ya, kemudian mereka diskusikan dan Bapak Ibu akan lebih mudah mengajarnya daripada menyampaikan definisi, ya, definisi tentang hal-hal yang sifatnya knowledge, ya. Knowledge sudah diambil oleh Google, ya, sehingga Bapak Ibu perlu memberikan perhatian terhadap anak-anak dan cara-cara mengajar yang menyenangkan
diskusi, memberikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi, itu jauh lebih penting. Yang kedua adalah mengetahui karakter siswa di kelas. Jadi apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Ya, jadi mereka suka apa sebenarnya. Ya, tapi juga tentunya bervariasi, ya. Kemudian mengetahui apa yang sedang tren di kalangan murid. Nah, kalau saya mungkin sudah lama nggak mengajar di anak-anak di kelas, ya. Saya lebih banyak mengajar guru, ya. Jadi untuk itu guru-guru yang mengajar menghadapi murid, ya, tentunya ini harus mengetahui apa sih yang sedang tren, lagu apa sih yang sedang dinyanyikan anak-anak, ya, film apa sih yang sedang dibicarakan anak-anak, ya, apa sih yang sedang digandrungi anak-anak, ya. Kita tidak harus melakukan sesuatu seperti anak-anak juga, nanti jadi kelihatan lebay, kelihatan nggak bagus juga, ya. Tapi artinya kita tahu, oh, mereka sedang suka ini, ya. Nah, ketika mereka sedang suka itu, ketika kita membahas ini ada suatu gambarnya ini, coba siapa ini, ceritakan ini, ya, mungkin jauh mereka akan menceritakan karena itu idola mereka, dan kita coba untuk bisa memasuk dari sisi mereka, dan nanti kita akan arahkan sesuai dengan apa yang kita ketahui, ya, secara moralitas, ya. Bapak Ibu, hal-hal yang menjadi trending ini, ya, kita harus tahu juga, ya, kita harus paham juga, ya, sehingga kita tidak ada jarak yang terlalu jauh, ya, antara murid sama guru, ya. Jadi murid milenial jangan diajar secara kolonial, katanya. Ini betul-betul menyindir, ya, kita semua sebagai guru. Bapak Ibu, cara keempat adalah gunakan teknologi. Salah satu cara yang asik adalah dengan menggunakan teknologi sebagai penunjang, ya. Guru tinggal memilah dan memilih teknologi atau aplikasi mana yang cocok untuk aplikasi dalam kelas. Anak rasanya saat ini nggak tahu apakah anak-anak SMP, SMA sudah mulai membawa HP, ya. Kalau kemarin efek daripada kegiatan pandemi, kan anak-anak sudah mempunyai HP. Nah, HP itu kalau misalkan tidak digunakan secara baik, tentunya akan digunakan anak juga dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Untuk itu gunakannya sekaligus, ya. Anak belajar di luar kelas, mengambil satu, mewawancarai temannya, berdiskusi, membuat vlog, membuat apa gitu kan, pembelajaran apa yang didapatkan dan mereka diskusikan, dan teknologi-teknologi itu yang digunakan itu akan digunakan oleh mereka, ya, sehingga mereka asik karena memang dunia mereka dunia seperti itu, ya. Jadi sedapat mungkin kita akan menggunakan teknologi ini untuk mendukung pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, ya, outdoor activity. Jadi guru juga membawa anak-anak keluar. Jadi anak-anak membawa anak keluar itu tidak hanya di luar kelas, mungkin bisa saja satu saat kunjungan-kunjungan. Ketika kita mempelajari suatu, kita bisa anak-anak minta berdiskusi kepada ahlinya, kepada orang yang paham, ya. Katakanlah kita bicara tentang lingkungan, tentang pemerintahan daerah, kita bisa mengundang Pak Lurah, ya, kita atau datang ke kelurahan untuk menceritakan berapa sih jumlah penduduk di sini, masalah apa sih yang sering terjadi, penyakit apa yang timbul saat ini, bagaimana cara mengatasinya, berapa luas wilayahnya, berapa orang yang sudah, apalah data-data yang ada di kelurahan itu kita bisa dapatkan, dan itu bisa menjadi diskusi kita bersama. Apa yang sulit di Pak RT untuk menyampaikan kepada masyarakat dan lain-lainnya, itu bisa kita serap dan kita bisa menjadikan katalisator, ya, kepada orang tua mereka untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh tentang kegiatan di kelurahan tersebut, misalkan, ya, desa tersebut. Nah, outdoor activity ini bisa sangat bagus, tapi ini juga mengandung resiko. Bila Bapak Ibu harus keluar lokasi sekolah, sebaiknya Bapak Ibu cek dulu kondisi-kondisi keamanannya, ya, kondisi-kondisi potensi-potensi terjadi sesuatu. Pada musim hujan seperti ini, misalkan jalan licin, ya, kemudian ada beberapa anak yang kemungkinan bisa terjadi kepleset atau apa, atau daerah yang mungkin lalu lintasnya agak padat, ya, juga berhati-hati, ya. Tetap dalam kelas itu harus apakah kondisinya di luar kelas itu mendukung apa tidak mendukung, ya.
Kalau kita lihat gambar ini sih emang enak ya, kondisinya di rumput ya, udara bagus, bersih dan lain-lain. Tapi kan tidak semua sekolah bisa mendapatkan kondisi seperti itu. Jadi waktu itu bisa menyesuaikan diri, belajar di luar kelas, tapi tetap juga pembelajarannya menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Saya kira demikian Bapak Ibu ya, cara mengajarnya. Bila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang bagaimana cara mengajar yang asik dan menyenangkan, Bapak Ibu bisa melihat video saya sebelumnya ya, 10 cara mengajar yang asik dan menyenangkan. Video ini saya upload 2 bulan yang lalu, alhamdulillah sudah ditonton oleh 374.000 guru ya se-Indonesia. Jadi untuk itu ini juga bagian implementasi kurikulum Merdeka. Silakan Bapak Ibu nanti cek di YouTube saya ya, Joko Wahyono Official, cari 10 cara mengajar yang asik dan menyenangkan. Kemudian bila Bapak Ibu ingin mempersiapkan kelas yang baik juga demikian, Bapak Ibu bisa melihat 7 langkah persiapan mengajar yang baik. Jadi untuk itu ini banyak sekali detail-detail yang saya ceritakan ya, ini adalah tuntutan dari kurikulum Merdeka ya. Apakah nanti Bapak Ibu sudah melakukan ini atau belum melakukan ini, coba dicek ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya, bisa menambah cara kita, strategi kita untuk mempersiapkan mengajar dengan baik. Ini ditonton oleh 94.000 ya, lumayan banyak selama 2 bulan ya. Nah, Bapak Ibu, materi ini akan saya buat dalam bentuk PDF ya. Nanti link presentasinya akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas ya. Kemudian tulis download bila berhasil dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, share agar tim kami semangat untuk bisa mempersiapkan lagi konten-konten terbaru untuk Bapak Ibu. Saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih ya. Mudah-mudahan dapat beraktivitas ya dengan semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.